karena pertama dia punya nilai jual komersil. Ya, Jadi kadang-kadang itu pilihan menggunakan narkoba, memperjualbelikannya itu faktor ekonomi juga. Jadi sebenarnya banyak hal sih selain faktor pendidikan, lingkungan, keluarga, ekonomi. Jadi kalau kita memang benar-benar mau memerangi narkoba, menurutku kita memang benar-benar harus pangkas dari bawah dulu. Kita misalkan nih, kita tahu kan kebanyakan yang jual narkoba ini untuk ini, saya butuh biaya hidup, jadi kita ekonominya tapi serba salah sih, karena semua orang tuh butuh uang. Jadi apa ya namanya, ya kembali tadi, ini hanya pilihan yang kurang tepat menurut saya, karena kamu nggak jual narkoba pun juga kamu akan bisa kok dapat uang dari cara yang lain. Lagi-lagi mindset dan pemikirannya juga, mungkin karena dia hanya memiliki wawasan mencari uang dengan cara itu, dia tidak punya wawasan lain. Oleh karena itu, Mbak, saya beritahukan, kita juga di BNP Kalteng ini, tadi kan bahas ekonomi nih, pangkas dari bawahnya, kita ada program namanya pemberdayaan masyarakat. Itu bagus udah kita laksanakan, Mbak. Jadi kawasan rawan narkoba, orang sering jual beli di situ, misalkan ada UKM-nya. Misalkan kemarin terakhir di Kereng. Boleh nggak sih aku kapan-kapan? Sangat boleh nanti bisa sama teman-teman nanti bisa diajak. Kita kemarin baru bikin bimtek life skill, jadi punya kemampuan masyarakat di sana yang lawan narkoba untuk nganyam dan segala macam, Mbak. Kita ajarin macam-macam. Sebenarnya apa sih namanya, teman-teman di luar sana itu hanya ini aja, kurang mau bahasa kasarnya kurang mau menggunakan otaknya buat berpikir aja. Jadi maksudnya gini nih, ketika kita mau memilih sesuatu tuh pikirkan dulu 5 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Nah, ketika nih misalkan kita pilih untuk jual narkoba, keuntungannya apa, kerugiannya apa? Kalau tangkap polisi, di penjara, apakah kasihan sama keluarga-keluarga di rumah? Tapi coba kalau kita misalkan tadi kan diberdayakan nih, kita punya karya nih, misalkan saya basicnya saya pintar ngelukis. Nah, lukisan saya ketika saya jual diminati banyak orang, bukannya kita memiliki keuntungan lebih banyak daripada jual narkoba? Pertama, lukisan saya dilihat orang, saya dapat uang di situ, dan nama saya akan dikenang selama hasil karya saya itu ada. Walaupun sudah hasil karya itu tidak ada, nama saya akan selalu dikenang. Jadi sebenarnya kembali lagi, itu hanya pilihan yang kurang tepat. Kita bisa kok, nggak sulit kok. Orang sebelumnya kita bisa kok tidak menggunakan narkoba, kita tidak jual narkoba. Kenapa kita harus melakukannya gitu loh? Kalau sebelumnya kita baik-baik aja kok. Nah itu. Tapi nggak sedikit juga dari teman-teman yang pernah salah, ketika dia bertobat, dia menjadi inspirasi juga banyak orang. Nah itu nggak salah. Jadi memang ada beberapa kelompok yang mereka dihadirkan untuk menjadi contoh buat kita. Memang ada. Mana juga kita undang juga mantan pecandu, Pak. Tapi bukan berarti kita semua harus jadi pecandu dong. Enggak. Bisa sukses. Jadi mereka ini adalah contoh buat kita. Jadi ketika saat makanya kita dengarkan ceritanya, aku yakin nih teman-teman yang pernah menggunakan narkoba itu merasa menderita. Betul. Kan menderita kan? Dia terjerumus, jangan sampai kalian ikut-ikutan juga gitu kan. Mereka ini adalah contoh bagi kita, contoh supaya kita tidak seperti itu, bukan contoh supaya kita seperti itu. Makanya orang-orang di sekitarmu itu kan dihadirkan untuk untuk membentuk kamu. Makanya kalau kamu mau jadi pribadi yang baik, ya beradalah di lingkungan yang baik. Terkait lingkungan nih, Mbak Fekma ini kan punya banyak teman nih, karena ikut panjang macam-macam, juga presenter juga, otomatis lingkungan circle-nya juga banyak. Ada nggak teman atau kerabat saudara kira-kira yang terkena narkoba, atau bahkan pernah ditawarin nih, kira-kira ada nggak kejadian seperti itu? Kalau ditawarin sih nggak pernah. Nggak pernah ya? Kalau teman ada ya. Teman ada yang memang saya juga saya ada prinsip di diri saya berteman sama semua orang. Jadi mau dia penjahat, mau dia orang baik, saya akan berteman. Tapi ketika saya hadir di dalam sebuah kelompok itu, saya akan tetap menjadi diri saya. Jadi misalkan saya bergabung nih sama teman-teman yang pernah jadi pecandu atau yang sedang menggunakan, saya hadir di situ sebagai pendengar. Saya dengar cerita mereka, tapi mereka tahu. Jadi itu tadi, sebenarnya di dalam diri
kita ini ada rasa kesadaran. Kita manusia ini sudah dibekali lampu sen di dalam diri kita. Jadi kalau kita coba aja nih bertaruh nih, sampai bertaruh nih. Kita saat mau melakukan hal yang salah, pasti dalam diri kita ini ada kayak rasa nggak enak. Nah itu tuh lampu sen yang dikasih sebenarnya. Jadi rasa berdosa jadi di dalam diri kita ini ada malaikatnya, ada juga setannya. Nah itu jadi ini tergantung kita mau dengar mana nih. Karena menjadi baik itu tidak semata-mata kamu langsung jadi baik. Jadi baik itu rintangannya lebih banyak dibandingkan menjadi jahat. Betul. Iya, rintangannya nggak mudah jadi baik itu. Tapi ketika kamu sudah punya prinsip, sudah punya value di dalam dirimu, it's okay, itu nggak masalah. Nggak masalah, karena memang sudah punya pondasi yang kuat. Itu prosesnya. Punya pondasi kuat, Mbak ya. Cintai prosesmu. Betul. Jadi kalau kita bisa merubah mindset kita bisa mau mencintai proses kita. Jadi apapun itu tantangannya itu akan kita anggap sebagai bumbu yang membuat bumbu kita penyedap. itu jadi lebih nikmat. Betul, gitu. kayak bumbu penyedap nih, Jadi mencit. kalau katanya circle ya, aku belum pernah sih ketemu dalam situasi yang sampai gitu, tapi apabila saya ketemu dalam situasi seperti itu, ya mau nggak mau saya akan melaporkannya, karena tugas kita sebagai masyarakat ini kan membantu untuk pergerakan memberantas narkoba. Kita adalah salah satu agen juga di dalamnya. Jadi kalau kita hanya mengharapkan pihak yang berwajib saja bergerak, karena yang lebih banyak melihat itu adalah kita di lapangan. Kira-kira bagaimana ya ngasih tahu ke anak-anak milenial ini jangan pakai narkoba? Kalau menurut Mbak Fekma nih, gimana nih caranya? Jadi kebanyakan yang kita harus lihat dulu persentasenya. Pengguna itu kebanyakan di usia berapa? Misalkan di usia sekolah, maka target kita adalah anak-anak sekolah. Jadi misalkan nih rentang usianya di usia remaja, SMP, SMA. Ya udah, kita adakan sosialisasi ke sana. Sosialisasi edukasinya bukan stop menggunakan narkoba, enggak. Sosialisasinya adalah kita menjelaskan untuk mereka kalau betapa zat ini tuh berbahaya. Jadi kita jabarkan dulu, mereka harus ngerti dulu nih narkoba ini apa, knowledge-nya ya, pengetahuannya. Jadi kalau mereka nggak ngerti, mereka nggak akan peduli mau kita bilang stop narkoba, itu mereka nggak peduli, karena narkoba itu apa. Bisa aja kan di luar dikasih permen, oh ternyata ini bukan narkoba kok, ini permen. Nah bisa aja kan. Bisa aja. Nah, jadi mereka harus tahu dulu nih basicnya. Nah nanti pelan-pelan ketika mereka sudah tahu basicnya, kita tingkatkan. Jadi untuk mencegah penggunaannya, jadi kadang-kadang narkoba itu tidak hadir hanya berupa bubuk atau apa, bisa dihadirkan berupa permen, berupa makanan. Nah, macam-macam bentuknya. Kita harus punya tingkatan, kita harus ngerti dulu nih audiens kita ini seperti apa. Kalau menurut aku sih seperti, tapi aku yakin deh BNN punya strategi yang jitu deh buat ini, buat meningkatkan pengurangan penggunaan narkoba. Tapi sekarang keren sih aku lihat, udah, kalau aku nggak salah ya, mohon dikoreksi. Data terakhir yang aku lihat, pengguna narkoba di Indonesia memang berkurang. Ya, memang ada penurunan. Nah, berarti itu prestasi yang hebat untuk BNN. Ya. Saya salut tuh. Jadi kerja kerasnya selama ini, diri, doa, dan usaha itu membuahkan hasil. Itu tadi saya bilang, proses. Jika kamu mau setia dengan prosesmu, maka hasil yang kamu dapatkan itu adalah hasil yang akan membayar segala jerih payah. Narkoba ini apa ya? Bahaya banget ya menurut aku, itu setan. Setan teman-teman, narkoba adalah setan. Ini quotes dari Mbak. Ya narkoba itu setan, biar aja bodo amat, narkoba itu punya setan. Memang sih, memang buruk sih. Kalau bisa dibilang neraka narkoba itu. Makanya tadi kan saya bilang, untuk jadi baik itu bukan untuk jadi baik itu prosesnya panjang, prosesnya berat. Ujian yang kamu hadapi akan lebih rumit dibanding kamu menjadi jahat, tapi citra yang kamu hadirkan itu baik. Betul. Aura yang kamu hadirkan itu baik ketika kamu memilih untuk jadi baik. Tapi itu tadi, kamu harus siap dengan konsekuensinya, konsekuensi dijauhi, konsekuensi tidak disukai, karena lebih banyak orang menyukai sesuatu yang buruk dibandingkan yang baik. Ini Mbak, mumpung lagi di acara podcast ini nih, kira-kira pesannya kepada anak-anak muda nih, ya generasi muda terutama di Kalimantan Tengah, apa yang bisa dipesankan terkait tentang literasi, kemudian tentang narkoba? Oke, teman-teman yang hari ini sudah menyaksikan podcast kita,
Thank you banget ya, thank you udah meluangkan waktunya. Saya sangat menghargai di sela kesibukan kalian. Saya hanya ingin berbicara seperti ini, bahwa sadarilah betapa pentingnya pendidikan itu untuk kehidupan kita, tidak hanya di hari ini tapi juga di masa yang akan datang. Apa yang kita hadirkan untuk generasi penerus kita, hadirkanlah sesuatu itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa membawa mereka menjadi penerus yang baik. Untuk narkoba, pahamilah bahwa itu bukanlah pilihan yang baik. Ella sampai tak-tak. Iya, narkoba itu adalah sesuatu yang akan menghancurkanmu. Jadi, bagaimana Indonesia ini akan maju jika orang-orang di dalamnya saja tidak ingin maju? Bagaimana sebuah kerajaan bisa menghalau musuh jika ada pengkhianat di dalamnya? Jadi, apapun itu alasannya, jauhi narkoba dan dekati saya. dan bersahabatlah dengan literasi, karena mengisi ilmu pengetahuan itu tidak akan membuatmu rugi. Percayalah, tidak hari ini kamu akan merasakan keuntungannya di kemudian hari. Percayalah. Oke, tadi pesan dari Mbak Vegi Maria. Wah, panggilannya singkatan nih, luar biasa ya. Oke, luar biasa sekali pesannya teman-teman semua. Saya tutup aja Mbak ya. Terima kasih sekali Mbak Vegi Maria, Vegma sudah hadir di podcast kami. Bisik Tenar, ingat ya Mbak ya. Nanti di YouTube langsung buka Bisik Tenar, nanti muncul nanti bincang aku asik tentang narkoba. Subscribe ya. Nah, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Udah kayak youtuber ya teman-teman semua. Jadi dan jargon kita Mbak, jangan lupa Mbak, Ella sampai takatek Pak Hari. Gimana? Ella sampai takatek Pak Hari. Nah, itu ala presenter gimana nih Mbak, coba? Ella sampai takatek Pak Hari. Ella sampai takatek Pak Hari. Seperti itu jargonnya. Dan kita juga jargon nasionalnya War on Drugs. War on Drugs. Mari kita perangi narkoba. Baik teman-teman, sampai jumpa. Quotes dari Mbak Vegma tadi adalah teruslah berproses ya teman-teman semua, dan jauhi hal-hal yang negatif dan ciptakan lingkunganmu yang positif. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.